Ini tanaman anggur ya. Sebetulnya tanaman anggur tidak baik ditanam di depan rumah. Dan ada lagi di sini tanaman jarak ya, pohon jarak. Pohon jarak juga tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Ini bisa kita lihat, rumah ini memang sudah ditunggui beberapa kali, pada nggak betah. Di sini ada tanaman belimbing, belimbing buluh atau belimbing sayur yang asam itu. Dan belimbing buluh pun tidak baik ditanam di depan rumah. Apalagi di sini udah terlihat rimbun sekali ya teman-teman ya, pohon jaraknya ini. Kalau teman-teman ketahui, tanaman jarak ini memang banyak manfaatnya. Namun tanaman jarak ini ya, buahnya ini teman-teman sangat beracun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Indo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol merahnya ya, tekan tombol loncengnya, aktifkan untuk semuanya, di like, di komen-komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan saya doakan teman-teman semoga disehatkan jiwa dan raganya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya robbal alamin. Masih banyak kita temui di halaman-halaman rumah tanaman yang seharusnya tidak ditanam di depan rumah. Contohnya itu banyak sekali. Seperti pohon kelapa, pohon bidara, bunga bougainville, pohon rambutan, pohon mangga. Kalau misalnya halaman rumahnya luas, itu sih nggak jadi masalah. Misalnya jaraknya itu sekitar 5 meter lebih dari kita menanam tanaman-tanaman tersebut. Sekarang saya akan bersharing tanaman yang sangat tidak baik bila ditanam di depan rumah. Bagaimana kalau di samping rumah? Kalau samping rumah sih nggak terlalu berpengaruh ya. Yang pertama adalah tanaman jarak atau jarak pagar. Jarak pagar itu memang banyak manfaatnya. Dari daunnya ya, seperti untuk obat sakit gigi, sakit perut, dan lain sebagainya. Namun teman-teman semuanya, walaupun tanaman jarak pagar itu memiliki manfaat, tidak harus ditanam di depan rumah. Tanamlah di samping rumah atau di kebun yang jaraknya minimal 3 meter dari rumah kalian. Kalau kalian menanam di depan rumah, untuk buah jarak itu adalah tanaman yang sangat-sangat beracun ya teman-teman ya. Seperti di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat atau tekan card ini ya. Jarak pagar itu tingkat daya racunnya itu melebihi racunnya ular derik. Ular derik aja sudah beracun, gimana dengan buah jarak? Oleh karena itu, tanaman yang membahayakan memiliki energi negatif sehingga selain membahayakan buat penghuni rumahnya, itu akan menghambat rezeki buat kalian rumah, menjadi energinya tidak enak ditempati. Untuk yang kedua adalah tanaman saga. Biasanya orang menyebutnya itu adalah mata golek. Tanaman saga itu ya teman-teman ya, tidak beda jauh dengan tanaman jarak ya. Tapi biji saga yang warnanya merah hitam itu ya, tingkat racunnya itu lebih besar dibandingkan buah jarak pagar. Buah saga itu warnanya menarik banget ya, merah sama hitam. Untuk daun saga itu memang banyak manfaatnya.
Teman-teman bisa searching di Google ya. Tapi kembali lagi, apabila tanaman yang banyak bahayanya, mudaratnya, itu artinya ya teman-teman ya, memiliki energi yang negatif sehingga tidak baik ditanam di depan rumah. Begini saja, misalnya kalian punya anak, dipetiklah itu buah saga karena warnanya menarik, terus ditelan, apa nggak bahaya? Bahaya ya teman-teman ya. Sebaiknya sih jangan nanam saga di depan rumah. Yang ketiga itu adalah pohon belimbing wuluh. Pohon belimbing wuluh itu sangat tidak baik di depan rumah menanamnya ya. Karena apa? Pohon belimbing itu selain pohonnya tinggi, jenis pohon yang disukai oleh makhluk gaib yang tidak baik atau makhluk gaib yang jahat ya. Seandainya teman-teman menanam pohon belimbing di depan rumah, artinya teman-teman berdampingan sama makhluk gaib yang nggak baik atau jin jahat ya. Memang untuk buah belimbing sayur itu manfaatnya banyak sekali. Tapi apabila lebih besar mudaratnya, sebaiknya tidak tanam di depan rumah, teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah pohon anggur. Kembali lagi, pohon anggur itu memang banyak sekali manfaatnya dan akan menghasilkan uang, datangkan rezeki. Betul apabila nanamnya tepat. Namun apabila teman-teman menanamnya di depan rumah, yang perlu diketahui oleh teman-teman ya, daun anggur itu dipenuhi dengan bulu-bulu. Apabila kulit kalian itu sensitif, maka akan terasa gatal. Apalagi kalau teman-teman memiliki anak kecil ya, justru akan membahayakan putra-putri kesayangan kalian. Supaya nggak penasaran ya teman-teman ya, saya telah melakukan observasi ya teman-teman ya untuk tanaman jarak, belimbing wuluh, dan anggur yang ditanam di depan rumah. Efeknya sangat negatif sekali sehingga rezekinya terhambat, bahkan rumah itu tidak dihuni lagi karena beberapa kali orang yang menghuninya itu tidak betah. Itulah sebabnya tanaman-tanaman yang tidak baik di depan rumah jangan ditanam di depan rumah. Oke, kita lihat videonya. Oke teman-teman, ini saya lihat depan rumahnya ada tanaman apa aja sih? Ini tanaman anggur ya. Anggur yang merambat. Anggur itu adalah jenis tanaman merambat ya. Sebetulnya tanaman anggur tidak baik ditanam di depan rumah. Dan ada lagi di sini tanaman jarak ya, pohon jarak. Aduh panas ya teman-teman ya. Pohon jarak juga tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Ini bisa kita lihat, kita review ya. Rumah ini memang sudah ditunggui beberapa kali, namun pada nggak betah. Coba kita masuk ya. Kita permisi. Tidak ada orang ya kayaknya. Tuh, kondisi rumahnya seperti ini. Nah, ditambah lagi ya teman-teman ya. Di sini ada tanaman belimbing. Tuh, belimbing wuluh atau belimbing sayur yang asam itu. Dan belimbing wuluh pun tidak baik ditanam di depan rumah. Apalagi di sini udah terlihat rimbun sekali ya teman-teman ya, pohon jaraknya ini. Kalau teman-teman ketahui, tanaman jarak ini memang banyak manfaatnya. Namun tanaman jarak ini ya, buahnya ini teman-teman sangat beracun sekali. Oh ya, ini dia mengapa untuk tanaman-tanaman yang tidak baik di depan rumah jangan dilakukan, karena energinya memang negatif ya. Bisa kita lihat dan kita buktikan saat ini. Ada pohon belimbing wuluh, pohon jarak, dan di depan situ anggur. Imbasnya teman-teman, kehidupannya seperti ini sangat berbeda sekali dengan rumahnya yang ada di depan situ, di depan rumahnya ya, atau samping kanan kirinya. Sangat beda ya, rumah ini sendiri yang sangat berbeda sekali, bahkan sebelahnya pun sudah terlihat bagus. Oke teman-teman ya, kita kembali lagi.
Tuh ya teman-teman ya, untuk rumahnya sendiri sangat berbeda sekali dengan di kanan kirinya, di depannya ya. Makanya untuk tanaman-tanaman tersebut sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Terima kasih teman-teman semuanya telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Begitu? Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, silahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.